ketika barang yang kita titipkan kepada dia itu hilang, itu boleh dimintai pertanggungjawabannya. Kalau barang yang kita titipkan itu hilang, itu wajib dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi pernyataan kehendak para pihak dalam transaksi wadiah itu boleh dengan lafal yang jelas, saya serahkan barang ini untuk kamu jaga, saya terima, boleh seperti itu. Au jalalatan, atau dengan isyarat, ya, kawan yang lalu indah syamsin fayaskut, seperti ada orang yang menyerahkan sejumlah hartanya untuk dijaga. Kalau diambil, jaga uang saya, dia ambil, walaupun dia tidak mencatat apa, itu juga sudah dianggap terjadi pernyataan kehendak dari trustee, dari orang yang diamanahkan untuk menjaga barang. Kalau dia sanggup menjaga barang yang diamanahkan kepada dia tersebut, fayakun as-sukutu, maka diamnya orang yang kita amanahkan untuk menjaga barang kita pada saat itu qaiman maqamul qabul, dia berdiri sebagai pernyataan kehendak kesediaan untuk menjaga barang yang kita titipkan. Kalau al-qati fil baik, sebagaimana baik al-qat dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli Bapak Ibu sepakat sebenarnya para ulama wajib ada yang namanya ijab dan qabul. Tapi Bapak Ibu perlu melakukan jual beli, ada melakukan ijab dan qabul. Beli sabun misalnya di supermarket atau Mali, setelah itu ada saya beli sabun ini dengan harga, tidak ada. Ya, padahal mari kita dikasih kembali, karena kita dikasih kembali. Nah, itu namanya bego mutlak. Walaupun tidak ada ucapan pernyataan kehendak dari para pihak, tetapi transaksi tukar menukar uang dengan barang itu sudah dianggap saling ridho dalam transaksi jual beli. Itu disebut dengan bai'ul mu'amah. Yang penting kan dalam transaksi ini Bapak Ibu antara audit input itu prinsip utamanya. Ya, yang berarti amanu la ta'budu amwalakum bainakum bil batili illa artakuna tijaratan antara audit. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali Allah Subhanahu wa taala antakuna tijaratan antara dirikum, dengan tijarah, transaksi jual beli saling ridho antara sama kalian. Nah, itu boleh. Maka dalam Islam Bapak Ibu boleh ambil untung 200% dari harga modal, boleh, asal sama-sama suka, sama-sama ridho. Kan hukum pasarnya Bapak Ibu, ketika barang bikin permintaan harganya pasti harganya roket, ya kan? Nah, boleh ambil 200%, 300%, bahkan 1000% pun kalau sama-sama ridho. Walaupun etikanya dalam Islam dan lainnya, jangan mengambil keuntunganlah di bawah deritahuan sampai 1000%, dan itu kurang kurang etis. Itu etikanya tidak baik. Ya, walaupun dalam bentuknya dibolehkan di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, syarat itu rukun. Jadi setiap rukun yang tadi kita bahas itu punya syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat untuk setiap rukun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini juga ada khilafiyah, ada diskusi antara para ulama mengenai apa saja yang disyaratkan kepada depositor
wali, wadi, depositor, trustee, wadiah, barang yang dititipkan, dan yang terakhir sifat ijab dan kabul. 4 rukun daripada akad wadiah. Kalau ditulis apa enggak? Ya, baiknya ada catatan. Kalau itu berkaitan dengan barang yang berharga dalam jumlah besar, ada catatan, ada saksi lagi. Kalau bapak itu titip duit 1 juta, 2 juta, tidak usah. Tapi kalau titip emas sampai 100 kilo misalnya, itu kalau nggak ada saksi nanti bilangnya cuma 80 kilo, 40 kilo bilang baik. Tapi itu tidak masuk dalam syarat, ya. Tidak masuk dalam rukun, nanti pembahasannya dalam syarat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa yushtaratu indal jumhuri fil wadi'ati ma yushtaratu fil wikalati. Jadi menurut pemahaman jumhur ulama, semua yang disyaratkan dalam transaksi wakilan, wakilan itu perwakilan, ya, dalam semua transaksi boleh Bapak Ibu melakukan wakilan dalam semua transaksi muamalah tanpa pengecualian. Yang beda itu perwakilan di dalam ibadah, itu para ulama khilafiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan wakilan dalam ibadah hanya boleh dilakukan pada ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa definisinya? Ibadah yang dalam pengerjaannya tidak butuh uang, cuma pakai fisik, itu tidak ada yang namanya wakilan. Sholat tidak boleh diwakilkan kepada orang, puasa tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Tapi kalau ibadah yang ghairul mahdhah boleh. Contohnya apa? Haji, namanya badan, itu wakilah Bapak Ibu. Ada orang sebelum lagi naik haji atau sudah meninggal dunia, boleh nggak kita badalkan haji orang tua kita yang sudah meninggal dunia kepada orang lain? Boleh. Kenapa? Karena haji itu bukan ibadah mahdhah atau ibadah ghairul mahdhah. Apa buktinya Bapak Ibu haji itu ibadah ghairul mahdhah? Ada syarat anis al-qoha ilaihi sabila. Tidak semua kita wajib menjalankan ibadah haji. Yang wajib menjalankan ibadah haji anis al-qoha ilaihi sabila. Di situ uang bagi yang mampu secara fisik dan finansial, maka haji boleh diwakilkan kepada orang lain. Zakat boleh nggak Bapak Ibu? Zakat kita dibayarkan sama orang lain boleh. Mau zakat apa, mau zakat fitrah boleh dibayarkan sama orang lain. Nah, kenapa boleh? Karena zakat itu ibadah ghairul mahdhah. Nah, boleh Bapak Ibu digunakan. Nah, misalnya zakat fitrah saya tiba-tiba ada Bapak Ibu berkata, zakat fitrah Pak Ustaz dan keluarga sudah kami bayar ya. Nah, itu boleh Bapak Ibu, boleh. Dan menjadi masalah kenapa itu ibadah ghairul mahdhah, boleh diwakilkan. Itu dalam bab ibadah. Tapi dalam bab muamalah Bapak Ibu, semua jenis transaksi muamalah sepakat para ulama boleh yang namanya wakilan. Jual beli boleh pakai wakilan. Sewa menyewa juga boleh. Apalagi wadiah boleh juga. Mudharabah boleh juga. Ya. Dan jenis-jenis transaksi muamalah yang lainnya. Maka kata para jumhur ulama boleh, sebagaimana semua syarat yang berlaku di dalam transaksi wakilan juga berlaku Bapak Ibu dalam transaksi wadiah dengan dulu, terutama dalam para pihak yang terlibat dalam transaksi wadiah. Dengan dulu nggak boleh anak kecil yang titip barang. Ya, anak kecil itu kan ya, belum tahu apa-apa lah. Harus akil balik, wal belum, nggak boleh orang gila, harus orang yang waras, ya,
wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tusufaha amwalakum allati, jangan kau serahkan uang apapun kepada sufaha, orang yang tidak cakap pegang duit. Nah, itu yang susah kita sekarang di Baitul Mal Banda aja ya Pak. Mau kita serahkan bantuan, tapi banyak orang kita pendidikannya juga kurang. Uang sebagai modal usaha, akhirnya dalam sekejap satu hari habis. Ya kan, akhirnya kita mikir lebih baik sebelum diberikan modal usaha, dalam pandangan saya Bapak Ibu, lebih baik diberikan pendidikan, diberikan bekal ilmu bagaimana caranya dia berusaha. Karena kalau diberikan uang 1 miliar pun kita kasih duit lah kepada orang yang gak cakap pegang duit, semuanya habis. Itu susah kita ini, karena pendidikan masyarakat kita timpang. Yang kaya-kaya pendidikannya bagus, yang miskin-miskin walaupun mendapat pendidikan sekolah enggak. Apalagi sekarang sebagian sekolah muting murid, sekolahnya negeri tapi muting uang 3 juta, 4 juta, ada juga ya. Jadi sekarang serba susah. Kalau kita terus bagi-bagi duit itu tidak baik juga, itu membodohkan masyarakat kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Maka jangan heran Bapak Ibu, tidak ada data dari pertama Baitul Mal berdiri sampai hari ini betapa orang, betapa banyak mustaqim yang sudah dibantu modal usaha 5-10 tahun kemudian berubah dia menjadi muzaki. Tidak ada yang di Aceh atau bahkan di Banten, tidak ada. Yang ada dikasih modal usaha becak, becaknya dijual, uangnya diambil. Kenapa? Skillnya nggak dicocokkan. Pokoknya kan ditanyai dulu, ada data itunya. Lagi pusing kita pikir di Baitul Mal Banda sekarang itu bagaimana. Seharusnya ada menyampaikan apa? Oh, saya pinternya buat kue atau buat makanan pagi, lontong atau nasi gurih, di training, masuk training dulu. Ya, kita panggil ahli kuliner, yang pinter, ngajari dia. Belum 1 jam lama-lama, kalau lama-lama dia bisa kerja juga. Ada 2-3 hari udah cukup training. Kemudian dibantu cari lapangan dagang, tempat lokasi yang strategis, dikasih modal usaha, didampingi. Nah itu bisa Allah jadi bahan, bahkan bisa maju dia. Saya ingat betul nenek saya, almarhumah nenek saya, sering saya cerita itu. Almarhumah nenek saya itu waktu beliau meninggal dunia, sama beliau itu ada 20 orang yang titip uangnya ke beliau. Kami bagi-bagi semua sebelah. Nah, jadi bahkan ada di antara mereka profesinya cuma jual kue. Pagi keliling naik motor titip kue di kedai-kedai kopi. Ada sekitar 10 kedai kopi dia titip kue. 15 tahun dia seperti itu Bapak Ibu. Nyimpan kuenya, tabungnya sama nenek saya. Itu dia bisa ubah. 15 tahun dia seperti itu. Bisa dia naik. Padahal profesinya cuma buat kue. Sepele sekali kan? Kan itu untungnya tipis itu Pak, jual kue. Kalau dulu 1.000 perak satu kue, paling labanya itu 200 perak atau 300 perak labanya satu potong kue. Tapi 15 tahun dia istiqomah menjalankan itu bisa berangkat uang kalau dikelola uangnya dengan cara yang bagus. Kalau uangnya dapat kemudian koyak-koyak akhir tahun jalan-jalan ke Medan, kapan itu bisa berangkat? Kan? Tapi masyarakat kita nggak banyak yang paham literasi keuangan Bapak Ibu. Itu jadi problem. Sebanyak apapun uang zakat, uang infak kita bantu, tapi orangnya nggak cerdas dalam mengelola
sehingga suatu hari nanti taraf ekonominya itu masalahnya lagi masyarakat kita itu malas sekali diajak belajar. Itu masalah juga, malas sekali diajak belajar. Kaya mau tapi belajar tidak mau. Itu agak susah juga kalau sudah seperti itu. Ya, kita doalah bersama semoga suatu hari nanti etos orang Aceh itu seperti orang Cina, naik shift itu namanya ya. Etos kerja orang Cina itu naik shift, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam sehari non-stop selama 6 hari. Weekendnya itu cuma minggu Bapak Ibu. Cina, pabrik Cina ini kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Makanya jangan harap produksi barang mereka itu membanjiri seluruh pasar dunia. Asia barang Cina, Afrika barang Cina, Amerika barang Cina. Sekarang di pasar paling mahal sama Amerika. Saya baca di berita CNN Amerika itu atau di Amerika, apa supermarket di Amerika itu banyak yang kosong barangnya. Kenapa nggak masuk lagi barang Cina? Sudah dikenal nggak rusak ekonomi Cina. San Francisco demo sekarang karena barang Cina itu dikenakan tarif beratus-ratus kali lipat, sehingga kalau mau dijual harganya menjadi sangat mahal ya dengan para pedagang dan orang tarif. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau orang Aceh sudah seperti Cina aman bisa. Kerjanya hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Kalau kita jam 9 pagi mesti dibeli kopi. Kopinya pancur sampai jam 11. Kadang-kadang siang kena razia sama Bu Eliza, ditangkap sama Satpol PP. Gimana itu cara orang kantor? Enggak saya masuk ke kantor, jawab Pak, saya masuk di kantor itu nggak ada orang Pak. Itulah penting saya ini. Kita aja rapat jam 8, jam 9.30. Ekos kerjanya rendah sekali. Nggak bisa dia kelola banyak hal. Tapi kalau kita punya disiplin tinggi, insya Allah bisa mengelola banyak masalah itu bisa kalau masalah punya disiplin tinggi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu lah bacaan kita pada kesempatan malam ini. Ada waktu barang 2-3 menit, ada baiknya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tentang pengajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat dan kepada kita